Hari ini kita akan mempelajari perbandingan berbalik nilai. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari perbandingan senilai, maka hari ini kita akan memfokuskan pada perbandingan berbalik nilai. Apa sih itu perbandingan berbalik nilai? Nah, perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan antara dua besaran di mana ketika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang atau sebaliknya. Nah, ini nih yang dimaksud dari perbandingan berbalik nilai. Berbeda dengan perbandingan senilai, yang mana ketika dia perbandingan senilai, maka ketika variabelnya bertambah, maka variabel lainnya akan bertambah pula. Namun, jika di perbandingan berbalik nilai, anak-anak akan mempelajari ketika variabel bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang ataupun sebaliknya. Nah, contohnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada seorang anak membersihkan kelas seorang diri, maka memerlukan waktu yang lama, bukan? Namun, ketika yang membersihkan kelas ditambah menjadi 4 ataupun hingga lebih anak, maka waktu membersihkan ruangan kelas menjadi lebih sedikit. Nah, itu dia salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari perbandingan berbalik nilai. Untuk rumus perbandingan berbalik nilai yaitu di mana A1 banding A2 sama dengan B2 banding B1. Nah, di sini juga terletak perbedaan antara rumus dari perbandingan senilai dengan rumus perbandingan berbalik nilai. Langsung saja ke contohnya. Sebuah proyek akan selesai dikerjakan oleh 35 pekerja bangunan selama 24 hari. Jika mandor ingin pekerjaan selesai dalam 21 hari, berapakah tambahan pekerja yang diperlukan? Nah, untuk menjawab permasalahan di atas, maka kita perlu memisalkan A sebagai pekerja, sedangkan B sebagai hari. Untuk mengetahui berapakah tambahan pekerja, kita total pekerja akhir dikurangi total pekerja awal. Artinya, kita harus mencari total pekerja akhir dengan menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini A1 yaitu 35 pekerja bangunan, B1 yaitu 24 hari, B2 yaitu 21 hari. Sedangkan pertanyaannya yaitu A2. Maka di sini kita harus mencari A2 terlebih dahulu, baru kita bisa menemukan berapakah tambahan pekerjanya. Nah, kita substitusikan semua variabel ke dalam rumus perbandingan berbalik nilai. Sehingga menjadi 35 banding A2 sama dengan B2 yaitu 21 banding 24. Di sini juga kita kali silang yaitu A2 dikali 21 sama dengan 35 dikali 24. 21 pindah ruas menjadi pembagian sehingga A2 sama dengan 35 dikali 24 banding 21. Hasil 35 dikali 24 yaitu 840. Sekarang kita bagi dengan 21. 840 dibagi 21 hasilnya 40. Nah, sekarang sudah kita dapati bahwa total pekerja akhir yaitu 40. Nah, kita kan ingin mengetahui berapakah tambahan pekerjanya. Maka total pekerja akhir dikurangi total pekerja awal, yaitu 40 dikurangi 35 yaitu 5. Sehingga jawabannya menjadi 5 pekerja tambahan. Grafik perbandingan berbalik nilai. Grafik dari suatu perbandingan berbalik nilai akan selalu menurun. Hal ini dikarenakan ketika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan menurun. Nah, hal ini juga menjadi pembeda antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai, di mana pada perbandingan senilai grafiknya akan selalu meningkat, sedangkan pada perbandingan berbalik nilai grafiknya akan selalu menurun. Nah, untuk membuktikannya, maka kita perhatikan soal berikut. Nah, pada tabel tersebut terdapat kecepatan dan waktu. Tabel tersebut sudah terlihat ya bahwasannya itu perbandingan berbalik nilai. Dikarenakan ketika kecepatan semakin meningkat, maka waktunya akan semakin menurun.
Nah, untuk membuat suatu grafik, maka kita membutuhkan yang namanya koordinat kartesius dengan sumbu X yaitu kecepatan, sedangkan sumbu Y yaitu waktu. Nah, sekarang kita tinggal mensubstitusikan semua yang diketahui pada tabel tersebut ke dalam koordinat kartesius. Nah, sekarang sudah terlihat bukan bahwasanya grafik dari perbandingan berbalik nilai akan selalu menurun. Hal ini dikarenakan bahwasanya variabel akan bertambah dan variabel lainnya akan menurun. Maka dari itu grafiknya akan selalu menurun.